Melanjutkan kajian Aqidatut Tauhid kita. Pada pagi ini kita masuk kepada pembahasan yang baru, kelanjutan dari kajian kita yang lalu, yaitu tentang al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman dengan qada dan qadar. Pembahasan tentang iman terkait dengan qada dan qadar ini sedikit atau membutuhkan keseriusan yang lebih dibandingkan dengan yang lain, karena ada berbagai persoalan yang ma'qudah, yang agak rumit, yang harus difahami. Kenapa demikian? Karena dalam sejarah perjalanan umat ini, masalah qada dan qadar ini termasuk persoalan yang mendapat perhatian yang lebih dari aspek pengkajian, sehingga melahirkan firqah, kelompok-kelompok di dalam Islam yang melenceng dari ajaran Aqidatut Tauhid. Jadi mengkaji tentang qada dan qadar sedikit membutuhkan lebih keseriusan. Karena dalam sejarahnya banyak orang tersesat ketika membahas masalah ini. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok besar di zaman lalu. Ada yang disebut dengan Jabbariyah, ada yang disebut dengan Qadariyah. Ada orang yang menganggap atau melihat manusia tidak punya kewenangan apapun atas kehidupannya di dunia ini. Dia hanya musayyarun, dikendalikan. Seluruhnya yang dia lakukan ini tidak ada sama sekali ikhtiar, tidak ada sama sekali campur tangan manusia di dalam kehidupannya. Dia bagaikan robot, musayyar, dijalankan. Nah, kelompok ini ada di dalam perjalanan sejarah pemikiran umat ini. Dan sebaliknya juga ada kelompok yang sama sekali tidak mengakui adanya tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Manusialah yang punya kewenangan mutlak untuk menentukan siapa dirinya, menentukan apa yang akan dia capai. Tidak ada ikut campur tangan pencipta dalam perkara ini. Nah, dua kelompok ini lahir dari apa? Dari pembahasan tentang qada dan qadar. Nah, itu makanya saya mengatakan ini sedikit ditingkatkan keseriusan kita dalam mengkajinya. Betul, jangan keluar pengajian jadi Jabbariyah, menjadi Qadariyah. Bukannya meluruskan akidah, tapi malah melencengkan dan menyesatkan dari akidah yang benar. Jadi karena itu perlu fokus dan keseriusan di dalam mengkaji. Nah, tentu sebagaimana konsep berakidah di dalam Islam, sebelum kita meyakini sesuatu atau memasukkan suatu keyakinan ke dalam bahagian dari akidah tauhid kita,
Berulang kali saya katakan bahawa yang perlu diperhatikan adalah apa pegangan kita di dalam berkeyakinan itu. Dan kita sudah katakan bahawa untuk mengimani sesuatu di dalam akidah Islamiyah harus berpegang kepada khabar yang sahih, berita yang benar, yang memfaedahkan yakin atau yang memberikan keyakinan kepada kita tentang apa yang dikhabarkan. Dan itu tidak bisa didapat melainkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kenapa? Karena perkara iman objeknya adalah masalah keghaiban. Ilmu tentang yang gaib itu hanya ada pada alimil ghaibi wasyahadah, pada yang maha tahu dengan yang gaib dan yang nyata, bahwa Allah, dia adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, konsep itu tidak kita lupakan di dalam membahas qada dan qadar. Jadi apapun perkara keimanan begitu. Mana khabarnya yang sahih, mana dalil Al-Quran yang menunjukkan, memfaedahkan yakin bahwa itu memang sesuatu yang harus diimani. Mana sunnah yang sahihah yang menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang harus diyakini. Tapi kalau tidak bersandar kepada itu, sumber informasi itu berasal dari luar itu, maka dia bukan bahagian yang harus diimani. Bahkan bisa jadi keyakinan yang lain itu merusak apa yang seharusnya kita yakini dan kita imani. Di konsep itu dibawa terus kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan pembahasan apapun yang kita kaji. Jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali menyebut kata qada dan qadar. Berulang kali. Di antaranya adalah firman Allah dalam suratul Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ada kalimat di situ wa qada. Di antaranya ada dalam surat Fussilat ayat 12, Allah katakan di situ faqadahunna sab'a samawat. Nah, di samping qada juga kata qadar berulang kali muncul di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Qamar ayat 49, di dalam ayat itu ada kalimat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin. Di dalam surat Al-Furqan Allah katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi dua kata itu bukan kata yang asing di dalam dua sumber ajaran agama kita itu. Bukan kata yang asing.
Tapi kata yang sering muncul kata qada dan kata qadar. Nah, apa sebenarnya makna dari qada dan qadar itu secara bahasa atau secara lughatan? Makna qada di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita sebut sekarang iman dengan qada dan qadar, itu aslinya bahasa Arab yang sudah kita ambil dan ma'aruf di dalam bahasa kita sehingga tidak membutuhkan terjemah lagi. Dan kalau toh diterjemah pun tidak ada juga padanan katanya dalam bahasa kita. Apa padanan katanya qada dan qadar? Nah, karena itu diambil saja kalimat itu bulat-bulat dan dijadikan bahasa kita. Makna qada di dalam bahasa Arab bisa bermakna al-hukmu, hukum. Karena itulah makanya orang yang meletakkan hukum, yang memutuskan perkara, yang menghukum sesuatu disebut qadi. Cuma dalam bahasa awak tertulis kadi. Asalnya adalah qadi. Qadi. Ya sama. Akar katanya juga dari qada. Kata kerjanya qada yaqdi. Apa makna qada di situ? Maknanya adalah hukum. Ada bermakna as-sun'u, yaitu penciptaan. Seperti ayat tadi, faqadahunna sab'a samawat. Allah ciptakan langit itu 7 langit. Kemudian juga bermakna takdir, yaitu ketentuan dan ukuran sesuatu. Dalam mu'jam bahasa Arab juga dikatakan bahawa qada itu bermakna itqan atau ihkam. Maknanya adalah suatu ketentuan yang sangat kokoh dan utuh terhadap sesuatu. Itu makna qada dari sisi bahasa. Apa makna qadar? Qadar di dalam bahasa Arab maknanya tabyin kamiyati syai', atau penjelasan atau keterangan tentang kuantitas dan kualitas sesuatu. Nah, sering dalam bahasa kita kadar kita sebut, bara kadar ramihnya tuh. Oh, kok 24 karat itu menunjukkan makna qadar di situ apa? Penjelasan tentang kualitas atau kuantitas sesuatu. Jadi ukuran kalau dalam bahasa ringkas kita. Nah, itulah pengertian secara kebahasaan. Namun apakah pengertian kebahasaan itu cukup untuk kita jadikan landasan keyakinan karena dia muncul dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran dan Sunnah? Belum cukup. Karena itu para ulama memberikan penjelasan
secara definitif pengertian menurut syariat apa itu qada dan apa itu qadar. Ini pembahasan ini panjang. Nanti apa kaitannya dengan doa? Apakah doa bisa merubah qada atau tidak? Kalau bisa, qada yang mana? Berapa macam qada itu? Apa kaitan qada dengan perbuatan kita? Jadi banyak persoalan tentang itu. Kita mulai mengansur sedikit-sedikit. Bila tamiknya, yo kalau lah selesai tamik. Nah, di antara keterangan yang diberikan oleh ulama tentang qada, yaitu iradatullahi ta'ala al-azaliyah bil asya' ala wifq ma satujadu alaihi fil mustaqbal. Yang dikatakan qada dalam satu definisi katakan adalah kehendak Allah. Kehendak Allah, iradah Allah fil azaliyah, di masa azal. Azal itu sebelum ada segala sesuatu. Iradah. Qada itu terkait dengan iradah Allah. Apa kehendak Allah di masa azal sebelum segala sesuatu ada? Tentang apa? Tentang al-asya, tentang segala sesuatu yang akan ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ada maksud. Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abas main-main. Jadi yang dikatakan qada dalam satu definisi dikatakan iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala al-azaliyah, di saat di masa azali sebelum segala sesuatu ada, bahkan zaman pun belum ada, yang kita sebut waktu hari ini. Karena waktu ini makhluk Allah juga. Dia ada setelah adanya penciptaan, baru muncul zaman, dan Allah menciptakan waktu itu. Kenapa kita bisa nyebut siang, malam? Ini karena ada matahari dan bumi yang kita huni ini, yang dia bergerak sesuai dengan sunnatullah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah siang dan malam. Jadi waktu itu juga makhluk. Makanya jangan dicaci maki je zaman kau. Manusia kan sering begitu. Sudah dilarang oleh Allah dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra. Jangan kalian cela, kalian caci maki masa, zaman. Ana dahr, artinya aku yang menciptakan waktu dan zaman itu. Jadi kalau adonan ndak beres, ndak zaman dan salah, awak ndak selesai. Kau ndak dunia ni bisa buat wali begitu macam-macam, dan wali orang dan ado di zaman itu. Zaman ni beredar seperti itu juga dia. Ini manusia kan sering mencari kambing hitam. Tak suka kambing hitam, nambalang carinya juga. Pokoknya ada hitam-hitamnya. Rangai manusia. Jadi sebelum segala sesuatu ada, bahkan sebelum ada waktu, sebelum ada siang dan malam, di masa azali, Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap apa? Segala sesuatu yang akan ada, yang akan diciptakan setelah itu. Seperti contohnya
kehendak Allah untuk menciptakan manusia di muka bumi ini, apakah sudah ada iradahnya, kehendak Allah sebelum manusia tercipta? Ada. Kalau tidak ada, tentu dia tidak alim. Mustahil Tuhan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. So kalau begitu tentu Tuhan terkejut-kejut saja. Lah dulu itu. Tak mungkin, itu tak Tuhan itu. Entah kaji-kaji itu tu biasanya orang nambah kuasa cok. Lah tiba saya ke PK, tak tahu je kan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, maka wa ma yakun wa ma sayakun, apa yang telah ada, yang sedang ada, yang akan ada di dalam ilmunya, dan segala sesuatu sebelum dia mawujud, sebelum dia ada, itu telah ada dalam iradahnya. Itulah Rabb. Itu makanya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satu yang memiliki sifat kesempurnaan seperti itu. Tidak ada makhluk yang memiliki. Ilmu manusia ini terbatas dengan sesuatu yang telah terjadi. Yang belum terjadi, ilmu manusia ini belum berhakikat. Dugaan, perkiraan, berapa banyak dan salah. Tetapi iradah Allah akan sesuatu yang akan terjadi itu tidak akan meleset. Dia akan bersesuaian dengan kenyataan. Nah, konsep ini nanti kalau diturunkan berarti Allah telah punya iradah menciptakan Adam itu untuk di mana hidupnya? Untuk di muka bumi. Dia hanya transit saja di surga itu. Nah, ini kan kalau dipanjangkan kan jadi gak karikan yang orang. Kalau mau dari itu apa gunanya pohon kayu tu? Gunanya iblis datang le menggoda, nyo keturun juga. Nah, akan begitu nanti. Itu yang akan kita lambat-lambat nanti akan kita jawab. Nah, tapi apa yang perlu kita beri catatan, bahwa iradah Allah itu di masa azal itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan hanya Dia saja. Nah, itu yang perlu tu ingat itu. Yang harus digarisbawahi, kehendak Allah itu hanya Ia yang tahu. Nah, dari situ nanti batal orang yang mengatakan bahwa kita ini terpaksa di dalam hidup seperti robot. Bagaimana menolaknya itu? Manusia tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah di masa azal itu. Semua je ibu-ibu dan apa-apa pai ke masjid ke di tapaso. Tapi setelah tiba di siko, yakin tak bahwa Allah menginginkan awak untuk hadir di siko? Iyo. Tapi bila awak tahu? Setelah tiba siko. Ketika di rumah tadi lai tahu. Kalau berfikir itu je di rumah tadi tu sampai kini lung ketiba ke orang ke siko lain. Tu memikir tu je lai kolak. Ketiba ambo di Al-Hakim kini ke koya. Menurut kehendak Allah. Memanuang dari pagi sampai patang tak ketibanya di siko. Nyoba manuangnya tarima mikir itu. Kenapa? Tidak ada jalan untuk ilmu dia sampai kepada iradah tersebut.
Allah lah yang maha tahu dengan iradahnya. Seperti apa dia akan ciptakan, bagaimana dia akan ciptakan, proses apa yang mesti dilalui, dialah yang maha tahu dengan iradahnya itu. Manusia, dari situ baru kita sadar, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Nah, dalil-dalil yang sampai kepada kita atau khabar yang sahih yang sampai kepada kita tidak masuk ke dalam tafasil, kepada perincian apa yang diinginkan oleh Allah untuk diri kita masing-masing. Tidak sampai ke situ. Dalil-dalil yang datang biasanya dalam bentuk mujmal global yang menegaskan kepada kita bahawa segala sesuatu yang terjadi ini telah menjadi kehendak Allah, baru dia terjadi. Itu sajanya. Tapi serupa kehendak itu disembunyikan oleh Allah. Itu makanya di situ patut dia masuk ke dalam apa? Harus masuk ke dalam ranah iman. Tidak ada dan beritahu rincian qada itu. Kemudian apa yang dikatakan dengan qadar? Qadar adalah ijadul asya ala maqadirihal mahdudah bil qada. Yang dikatakan qadar adalah penciptaan sesuatu sesuai dengan maqadir, dengan ukuran dan ketentuan. Biqada adalah iradah untuk menciptakan, tapi serupa itu diciptakan, itu ada qadarnya. Bentuk manusia koba'a, itu qadarnya tuh. Palu di atas, kaki di bawah. Qada dan qadar. Tapi qadar itu berlaku sesuai dengan qada. Dia tidak terpisah. Kalau Allah telah memutuskan dengan kehendaknya menciptakan sesuatu, maka dia ciptakan sesuatu itu biqadarin, dengan qadar, dengan ketentuan ukuran yang dia inginkan. Jadi tidak terjadi ba'a kata jadi selah, tidak bisa. Jadi sampai ke perinciannya seperti apa makhluk itu adanya, Allah Subhanahu wa taala memiliki qadar tentang itu. Ba mangkok kepala lebih ketek dari badan. Itu qadar. Mato bakok di situ. Qadar. Di segala sesuatu diciptakan oleh Allah ada takdir, ada ukuran, ada ketentuan terkait dengan penciptaan itu. Jadi tidak serupa orang membuat kue dan tak jalik, dicampur ada tu jadi terserahlah kejadian aku buat calik, tidak begitu. Orang beraja tataboka buang sedot tapuang gulu kejadian, entah kejadian apa terserah sila kok menjadi ke tidak begitu. Di Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian dia takdirkan ukuran, digit, sama dengan jarak antara matahari dan bumi, itu takdir. Ia ciptakan alam ini dengan keharmonisannya. Takdir. Jadi tidak ada dalam keyakinan umat Islam bahwa alam ini tercipta menurut apa adanya saja, tiba-tiba
Tidak. Penciptaannya telah ada takdirnya, ukurannya yang tepat. Bahkan kalau meleset, terjadi ada cacat pada takdir itu, bisa jadi dunia ini, alam ini hancur. Kalau jarak antara bulan dan bumi itu berubah, apa yang akan terjadi? Keluar dia dari garis edarnya, akan berbenturanlah seluruh angkasa raya. Makanya di dalam Al-Quran, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Lasyamsu, matahari tidak akan pantas, tidak patut untuk mendahului bulan. Walal lail sabiqun nahar. Gitu juga malam tidak akan mendahului siang. Jadi perlu diingat bahwa qadar penciptaan Allah itu begitu rapi, akurat, tidak meleset. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya contoh dalam surah Yasin itu, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing dari makhluk Allah di angkasa raya ini berada di dalam orbitnya, beredar, berenang di dalam itu. Dia tidak akan keluar dari falak dia. Kalau sempat terjadi kekacauan itu, maka satu sama lain akan saling berbenturan, yang mengakibatkan apa? Hancur jagat raya ini. Nah, itulah yang dikatakan dengan takdir. Takdirul azizil alim. Itu adalah takdir yang maha perkasa dan maha mengetahui. Dengan perhitungan yang tepat, akurat, dan katakan takdir. Dalam surah Yasin itu juga kita baca ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari itu beredar di tempat dia menetap. Orang dulu ribut, ini yang mengelilingi apakah bumi atau matahari mengelilingi bumi? Al-Quran sudah mengatakan limustaqar. Tapi dia tidak diam. Dia tajri. Dia berlari, dia beredar. Tapi di mana beredarnya? Limustaqar. Di tempat di mana dia berada. Nah, kalau matahari jalan-jalan pula, mendekiknya kawak. Oh, ndak taluk jo sunscreen itu habis wak sadanya. Balapi-lapi sunscreen ibu-ibu terbakar je tu, ndak bisa. Nah, sedangkan akibat gas rumah kaca saja kelabakan manusia. Ya kan? Kini susah orang memprediksi. Seperti dahulu perkiraan cuaca ini bisa diperkirakan agak tepatlah. Orang gaya awak dulu taruh ngecek kalau ber ko. Nah, kadang kini ndak ber hujan. Oh, katanya ini kenapa cuaca tidak apa. Bukan hanya di Indonesia saja. Di belahan dunia lain juga begitu. Ini belum saatnya salju turun, sudah turun salju. Bahkan daerah-daerah yang sebenarnya dinginnya tidak seperti itu sekarang mulai. Nah, perubahan suhu itu katanya dengan apa?
Karena ini akibat dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu tak boleh buat kaca, tak itu kasutnya tu. Betapa banyak ini. Ya. Jadi nan merasai kane atur tentang gas rumah kaca ke masyarakat bawah nama buat masalah orang kayu-kayu. Nam punya pabrik, nam punya ikon, nam punya itu. Nah. Tapi nang kane tari, nama nabang hutan. Orang awak nabang hutan malu tetabang tang kayu gadang tu dia. Tapi inilah aturan. Kadang yang disalahkan terus masyarakat. Tapi kalau orang memuka lahan berhektar-hektar, asap dan berbagai macam polusi yang tinggi. Itu merusak kadar penciptaan awal. Akibatnya apa? Manusia menanggung akibat. Itu makanya Allah katakan, kalau terjadi fasad, kerusakan di muka bumi ini, bukan karena penciptaan awal yang salah, yang keliru, tapi tangan awak nan gata itu. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, kondisi matahari tajri li mustaqarril laha itu apa kata Allah penutup ayat 38 surat Yasin itu? Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir. Takdir itu tidak hanya dalam bentuk material seperti rupa, bentuk, tapi juga terkait dengan perkara nasib. Nah, di sinilah kita temukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menguatkan bahawa segala sesuatu itu diciptakan berdasarkan iradah Allah, dan Allah yang menciptakannya bukan sudfah, bukan tiba-tiba itu saja dianggap fenomena alam, bahwa kejadian yang terjadi saat ini itu hanya sekedar fenomena alam. Tidak. Orang mukmin tidak memandang seperti itu. Gunung Merapi meletus, itu kan fenomena alam. Tagak-tagaknya meletus saja, itu lah paniknya, yang tidak bisa begitu. Makanya orang beriman tidak berhenti menyikapi berbagai kejadian, peristiwa yang terkait dengan alam semesta ini sebatas berhenti pada kesimpulan yaitu balai alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Tidak bisa begitu jawabnya itu. Nah, kalau mau tahu bah, tanya rumput yang bergoyang. Dah, tidak bisa begitu. Seorang mukmin berkeyakinan bahwa alam semesta ini terjadi dengan qada Allah, iradah Allah, dan kejadiannya sampai kapanpun ada takdir. Cuman tak tahu awak, dia tersimpan di dalam ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia terjadi baru ilmu awak melakik, oh begitu ya. Nah, karena itu manusia ketika dia mengimani bahwa segala sesuatu ada qadanya, ada qadarnya, iman inilah yang membuat dia tidak putus asa di dalam hidup dan bisa kembali kepada Allah dalam situasi apapun. Jadi alam semesta ini tidak bertindak sendirinya. Dia bertindak atau dia berbuat, dia melakukan sesuatu sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Diketahui atau tidak diketahui, tidak akan keluar dari itu. Nah, apa dalil-dalil yang menunjukkan yang demikian? Ada beberapa hadis yang saya kutipkan untuk
kita semua. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis sahih. Karena untuk melandaskan keyakinan kan harus kepada hadis yang sahih. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah memberitakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami. Ini menunjukkan bahawa riwayat hadis ini betul-betul dengan keyakinan Ibnu Mas'ud mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya pakai an dari Rasulullah, tapi benar-benar dia katakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan dialah yang senantiasa berkata benar dan tidak sangsi kita dengan kebenarannya. Begitu Abdullah bin Mas'ud mengawali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Qal, apa kata Rasul? Inna ahadakum yujma'u khalquh. Sesungguhnya salah seorang kamu dihimpun khalquhu, rupa atau penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, di dalam rahim, arba'ina yauman, 40 hari terjadi proses pembuahan. 40 hari berlalu, thumma yakunu alaqah, jadilah dia menjadi sesuatu seperti benda yang menempel. Kata zigot, dia menempel di dinding rahim wanita. Dahulu orang sering mengatakan seperti lintah. Jadi darah, dia ada unsur darahnya, tapi dia dinamakan alaqah karena dia menempel pada rahim. Jadi tidak mengambang-ngambang. Seperti itulah kejadiannya setelah 40 hari. Kemudian dia beredar, bergeser, berubah menjadi alaqah. Kemudian berikutnya berubah lagi menjadi mudghah, bagaikan sesuatu yang ada unsur dagingnya, tapi seperti unsur daging yang telah dikunyah. Jadi dia belum lagi punya tulang berbagai macam, gumpalan. Nah, sudah 3 proses. Berapa lama harinya? 120 hari. Arba'in 40 hari proses penghimpunan, pertemuan antara ovum dan sperma. Kemudian berikutnya menjadi alaqah, kemudian berikutnya menjadi mudghah. Setelah itu thumma yab'atsullahu malaka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, fayu'maru bi 4 kalimatin, diperintahkan malaikat itu ada 4 perintah yang harus dijalankan. Ada 4 perintah. Perintah pertama, uktub amalah, tuliskan amalnya. Yang kedua, wa rizqah, tuliskan rezekinya. Yang ketiga, wa ajalah, tuliskan ajalnya. Yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun, tuliskan apakah dia orang yang beruntung dalam kehidupan dunia atau orang yang malang dalam kehidupan.
Setelah itu baru yunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh kepada cikal bakal manusia tersebut. Nah, ini terjadi sebelum adanya manusia yang memiliki nyawa di alam rahim. Dan apakah akan terjadi seperti itu? Iya. Jadi nanti tentu akan berkata, kalau lah tertulis sensaro awak tu mengalau awak kini lai. Duduk-duduk selai dak jo kan amu ada kama ka dia alih. Kalau padi itu nampo kama ka menjamu kan aja ka masak. Ya sudahlah menong-menong selai. Dulu ada sahabat yang seperti itu bersikap, kalau model itu qada wa la tatulih, itu mengawak bakarajo ya Rasulullah. Jadi pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan kritis kini tu. Karena ada orang yang merasa sangat kritis terhadap agama tu, lalu lama tanya orang. Tak sekarang pertanyaan seperti itu muncul. Nah, jadi sudah ada ketentuan bahkan sebelum nyawa roh ditiupkan ke jasad di dalam alam rahim, belum lagi ke alam dunia sekarang ini. Nah, tentu suasana di alam rahim adalah gaib dari kita. Kita juga tidak tahu. Kalau dipantau di USG hari ke 120 itu lah bisa terdengar tu perintah Allah ke malaikat. Nah. Tetapi kita yakin bahwa itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan iradahnya dan menciptakan segala sesuatu dengan qadarnya. Berdasarkan kepada apa? Khabar itu. Nah, karena itu riwayat yang kita bacakan tadi ada dalam Sahih Imam Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim, ada dalam kitab Sunan, ada dalam kitab Musnad. Kita terima sebagai khabar tentang perkara gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil riwayat yang lain sebagai penguat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah memiliki qada sebelum kejadian segala sesuatu dan telah mengqadarkan segala sesuatu. Di dalam hadis Ibnu Abbas apa kata Ibnu Abbas dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Rasul. Makna di belakang Rasul itu dalam riwayat lain, dalam riwayat sahih adalah radif. Radif itu diboncengkan oleh Nabi. Jadi Nabi senang kalau pakai menunggangi kenderaan, membawa anak-anak kecil di belakang beliau. Sehingga ada buku ditulis orang bagus, Ardaf, itu sahabat-sahabat kecil yang pernah diboncengkan Nabi. Di antaranya adalah yang sering Abdullah bin Abbas, ada saudara Abdullah juga anak dari Abbas juga, Fadl. Kemudian ada Usamah bin Zaid, ya, itu Ardaf. Nabi kalau ketika haji pun beliau memboncengkan sahabat-sahabat kecil seperti Fadl misalnya. Fadl ini pada waktu itu sudah bukan kecil lagi, sudah lumayan remaja yang
remaja yang sudah matang ya, diboncengkan oleh Nabi. Ketika diboncengkan, lewat wanita pakai unta. Ya kan orang kalau lagi berihram, wanita kan tidak memakai cadar, terbuka saja. Mungkin lalu tu gak tercelak tampak dek Fadal. Panjang penglihatan Fadal ke wanita yang lewat itu. Wanita tadi mencalik lo ke Fadal ko. Fadal ko gagah lo orangnya. Ketika nampak dek Nabi calik mencalik itu, ditarik kepala Fadal ke kida dek Nabi. Supaya dia mencalik itu. Nah, ketika dia alih ke kida, baliklah kepala Fadal tadi oleh surat caliknya. Akhirnya Nabi mengangkat kedua tangan beliau menghambat penglihatan Fadal. Nampak dek paman beliau Abbas. Ya Rasulullah, ma fa'alta bibni ammik. Ya Rasulullah, bangkok engkau bituan anak paman engkau tu. Kecik Nabi, aku khawatir wahai paman syab wa syabah, pemuda dan pemudi kalaulah bertatap-tatapan seperti itu berisiko. Begitu mendidik anak muda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan jauh na dari awak. Ngajapui sanjo nak gadi awak jam malam na pulang dak. Lem pulang malam malalah jam saitu. Ini Rasul betul awas dengan fitnah. Ini berisiko. Berbahaya kalau dipalapih. Kalau nak iyo na kandak petunangkan. Tuntun dengan hukum syarak, mampunya nikahan selesai masalah. Tapi kalau nyoba ke puncak lawang ke berbagai macam, dia namuh nak gadiwa dia angkut orang modal itu. Itu sebenarnya tu ghirah seorang ayah, seorang ibu. Kok kayo bana, marilah datanglah ke siku. Orang gahe beretong bana. Jadi kalau diberi ruang-ruang seperti itu, bermasalah nanti. Nah, kita kembali kepada, tadi kita kan pindah ke kisah Radif yang berbonceng dengan Rasul. Jadi kali ini yang berbonceng dengan Rasul adalah Abdullah bin Abbas. Ketika saat berboncengan itu, Nabi memanfaatkan, mempergunakan kesempatan itu untuk bernasihat. Nah, jadi begitu model dakwah Nabi. Di dakwah Nabi itu tidak memilih waktu. Karena itu Nabi tidak punya jadual ceramah model begini. Kenapa? Karena beliau tidak pergi ceramah jauh-jauh. Madinah saja keliling. Jadi kapan ada kesempatan beliau sampaikan nasihat. Itu dikatakan namanya dengan tarbiyah, membina umat. Kau dah kini kau menceramahi namanya. Tak tahu mau talai singgah kaji pun tidak, wallahu a'lam. Nama menceramahi dia. Ambot makanya dah lama sejak 2003 mun dak obi le tabligh akbar. Dia undang orang tabligh akbar mun dak satu do paisalah. Kadang kalau terfikir-fikir sudah berdakwah bapak dan ibu, kalau perasaan seorang dai kadang merenung ana mau sampai tele kelah tinggal di hati jemaah tu ya kan. Nah, itu. Kan kalau kini kau tak terasa paniknya. Kalaulah selesai berdakwah, letakkan badan baru terasa latih kegiatan dari pagi sampai sore. Ana menjadi ubek dari keletihan itu ketika yang diceramai itu berubah, tu ubeknya tu terjadi perubahan. Tapi kalau maju-maju suri ini ibu hati. Kini dikecen lah iyo besok nampak lah lain lo balik nah. Walaupun tak dikeluan, tapi ibu hati. Terkadang terasa panik gitu ya. Itu kalau berceramah. Tapi kalau seperti tadi membina, kaji diagihan,
dievaluasi karena nyo di muka mata je tarik. Nah begitu Rasul. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan kalau seorang ulama tidak hidup di tengah umat. Dia harus hidup di tengah umat. Dia cari perangainya, perubahannya. Ya tidak. Nah, tapi kan kecenderungan umat hari ini tidaklah sesuai dengan konsep itu. Umat kini kok lebih ketujuh lo ulama dan tidak terlalu tahu mana jenyo. Begitu kok tahu babayo. Nah, ni kok dapat ustaz dan ceramah tu jangan kena tahu-tahu mana jawab. Kok tahu jawab beko. Sado ke dikecenya wak. Makanya banyak kadang bersuara di pasar mailah-ilah itu buya tiba batu baju agak sampai setiap mailah-ilah lah. Itu tu. Jadi makanya jemaah lebih senang. Ini karena banyak benar kan tak tekana ada ustaz tadi. Baca juga kadang-kadang bersuara jemaah. Ya, yo tuan bertanya kadang ke istrimu, siapa tadi itu jemaah di mana tak tekana. Ni karena sebanyak itu. Nah, ini sebenarnya dakwah seperti itu perlu dievaluasi. Nah, cuma tak banyak orang menamu. Mula panik menyorak-nyorakkan lah bertahun-tahun, mungkin lah berpuluh tahun. Marilah lai awak mengaji yobana, kemudian ikatan dengan guru itu dijalin dengan baik, berbagai persoalan itu awak komunikasikan, awak diskusikan supaya awak itu terkawal dengan petunjuk ilmu. Habis itu orang tua-tua awak dulu. Orang tua dulu kan ada jalan-jalannya ke mana-mana ngajinya. Ini suraunya saja. Surau apa ada gurunya apa? Iman anam para karo, kan? Nah, itu dulu. Nah, oh, tapi walaupun model itu seketik banyaknya tinggal pada mereka-mereka itu. Di awak kok suruh ngaji itu wah. Islam limo para karo. Kok begitu kini wah? Islam lah tangga, iman lah tinggal, para karo saya nak dapat begulanya tu. Jadi perlu sebenarnya awak mencari pola baik di awak kau terkawal dengan petunjuk ilmu. Itu makanya MUI Sumatera Barat kan menghimbau agar masing-masing masjid, masing-masing surau itu ada imam yang alim yang akan maunian jamaah, bukan menceramainya, maunian jamaah yang tahu dengan karakter masyarakat, yang berceramah sesuai dengan anan terjadi di tengah masyarakat. Kalau ceramah kok kamama saja, tidak sesuai dengan anan dihadapi oleh masyarakat, ceramah itu kan lapis saja. Sama maklumat komputer nanti tidak terlalu penting. Hanya letak saya di pinggir bakul itu. Kalau lagi terpakainya, syukur. Kalau tidak, lama-lama dilupakan. Karena membutuhkan apa? Ingatan, memori. Barik jadinya, dituju. Tapi kalau kaji itu nan kata pakai dalam hidup, ringan di bawah. Jalan. Ringan di bawah. Itu makanya kalau ditanya ke orang dan kini kan banyak tahfiz Al-Quran. Baca cara membuat orang itqan, mutqin ya. Ya betul-betul menguasai dengan paripurna ayat itu. Pai tanya ke guru tahfiz. Setelah diapa, di murajaah, alai kunci dek mereka. Pakai di dalam solat. Kau nak hafalan lain sampai juz 3. Tapi nama baca juz 30 taruh saya. Juz 30 ujungnya lah saja. Tu kul na nampak tu. Nah, jadi itu ndak mutqinnya, ndak itqannya. Apa mangkok jadi mutqin, makanya bisa orang menguasai itu karenanya dipakai, diamalkan. Jadi ilmu itu diamalkan semakin padeknya. Sama jok
jo sesuatu pengetahuan lah menjadi kebiasaan, itu memori ndak terlalu barik berkerajo. Kan makanya ambo cak ge contoh, kalau ibu-ibu di dapur kan membuat gulai ayam, kalau lah rutin membuatnya kan ndak perlu main timbang lo bara ladonyo, bara garamnyo, santannya barako, kan tak perlu lah kan. Nah, ba caronyo kok dia ada atau tidak supaya pecah santan, berbagai macam, tak perlu, tak panjang, tak ada lo mencari rumus ke Google ada tu kau baca, tidak. Hanyalah biasa saja. Nah, pada waktu itu memorinya tak terlalu banyak terpakai. Kenapa? Karena kerajo itulah sejalan dengan dirinya. Kalau kecil orang menjadi sabati je badan. Habis itu. Tapi kalau ilmu tu tak terpakai, di mana tersimpan? Dalam memori berkana-kana alam. Wah, kecil buaya tadi tu ya. Catatan hilang loh. Itu nan rumit itu. Nah, kemampuan daya ingat kok memang itu sudah sunnatullah. Daya ingat manusia ini seiring dengan pertumbuhannya dan kemudian perjalanan hidupnya sampai ke tingkat dia sempurna nanti sebagai manusia ya, dengan ingatan yang kuat, lama-lama menurun, itu tidak bisa ditolak dah tu. Menurun kemampuannya. Nah, pada waktu itu lagi sebab banyak orang mengaji ko, lah umur-umur ketika nak menurun tu tiba ke saja. Kan tak ketika menanjak tadi tu, ingatannya ketikanya meningkat, tak ketika itu tu. Yang ketika lah gak sanjo hari, tu hari ko lah gak turun ko. Baru karena dia yo kesuruh-kesuruh selawat lain gitu kan. Nah, nandaya ingat kau mulai turun. Ketika itulah diceramahi. Coba yang itu. Ini kalau ambo mikir-mikir berdakwah ya tarikh. Saikolah diceramai. Makanya mau takut banyak-banyak anak kaji ni. Kok tak serak saja di pintu saji itu, tu nan rumit. Tak serak saja di pintu saji tu. Ada dulu ketika masih majang manasik haji, ada orang mapa doa, cek jemaah. Buya ambo disuruh mapa doa ada orang. Ya apalan. Ambo ke mapa, 5 nambah apa, 6 nak tekanah. Balu caranya. Ya na 5 tu ndak pek nan cek ke petang lah hilang lah. Nah itu. Jadi memang jadi cara mengurangi beban, nak janjo memori jo kerajuan. Amalkan sehingga menjadi apa? Menjadi rutinitas awak. Tu bisa lah mulainya kurang seketik isi memori bisa ditambah tu. Tapi kalau dikana je tadi kemampuan mengana awak lah sebegitu, lah mulai gak sanjo hari matahari lah tergelek kah? Ndak mampu awak gitu. Jadi kita melihat kenapa Rasul. Jadi kalau dipanjang kaji dikaitkan banyak. Kenapa Aisyah itu? Karena istri Nabi yang paling muda. Kalau paling cantik tak pandai mau menilai. Semuanya cantik semua tu. Nah, tapi Nabi paling menyayanginya, kita tahu rahasianya. Karena Nabi menitipkan ilmu kepadanya. Menitipkan ilmu. Kadang-kadang orang menganalisa sejarah hidup Nabi kan seperti menganalisa orang yang tidak bisa mengendalikan hawa, syahwat dan macam-macam. Itu keliru itu. Kalau awak jadi ada orang mengaji sejarah Rasul. Ketika awak mengaji sejarah Rasulullah atau sirah Nabawiyah, ada konsep awal yang harus dimiliki. Jadi membaca sejarah Nabi kau tak sekadar disabik mereka itu dianalisa sebab jangan awak tidak. Yang pertama dulu harus didudukkan dan awak kaji kau sia. Itu pertama dulu. Seorang Muhammad
Muhammad yang bagaimana? Yang syahwatnya itu di belakang imannya, bukan di muka. Berbeda dengan mengkaji orang lain dan syahwatnya dan jadi pengendalinya di muka. Itu bisa awak mengaji benda. Jadi ketika kita bicara siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah, dari kalangan ar-rijal, laki-laki, dari kalangan pedusi, ketika kalangan pedusi sabui Aisyah, wa kalangan rijal abuha, ayahnya Abu Bakar. Anda bisa awak menganalisa, oh dek rancak jatuh mati mana Nabi dia tu analisa nandak jale namanya. Kita ingat bahawa Nabi SAW bukan orang yang mengedepankan syahwat. Walaupun beliau manusia biasa bersyahwat jale, tetapi tidak itu. Nah, rahasia ketika kita memahami peristiwa seperti itu, kita lihat yang membuat Nabi jatuh sayang bana ke Aisyah. Nah, kalau ambo mencari salah satu alasan yang paling tepat adalah kepadanya lah Nabi menitipkan ilmu. Karena itu dalam perjalanan sejarah para istri-istri Nabi Ummahatul Mukminin, siapa di antara istri Nabi yang paling banyak menceritakan, meriwayatkan berbagai peristiwa sampai ke masalah yang paling kecil di tempat tertutup sekalipun, kesia sahabat mesti bertanya, dan itu harus diketahui sebagai pedoman dalam hidup, kepada Aisyah ummul mukminin. Dia kan tahu rahasia. Nah, mengkok kepada Aisyah, di situlah kaji tadi. Karena ingatannya segar. Segar. Dengan fikirannya, pemahamannya, umurnya, membantu dia. Dan kepolosannya. Ummul Mukminin Aisyah kan polos. Kalau cemburunya lah, cemburunya. Konyo ketika Nabi mengecen, ya Aisyah, ambo berharap engkaulah nan dahulu dari ambo. Mengkasih Nabi supayanya dapat berkah. Ambo na memandikan engkau je tangan ambo sendiri. Ambo na mengafani engkau dan ambo nan turun ke kubu engkau. Kan itu kecik Nabi ke Aisyah. Aisyah lain lo putar je, tentu yo zaitun kau ganti nan lain. Nah, kan itu kepolosannya. Nah, tapi kepolosan Ummul Mukminin Aisyah itu menunjukkan apa? Bahwa dia bukan orang yang suka pencitraan, tidak menggombal, apa adonya saja. Nah, orang seperti inilah ketika dititipkan ilmu, maka dia seperti kertas putih yang ditulis, apa adanya. Makanya kalau tidak setuju, setuju. Kalau tidak, begitu Ummul Mukminin Aisyah. Makanya ketika protes, Ummul Mukminin Aisyah bertanya ke Abdullah bin Zubair, apa pendapat kalian kalau seandainya kalian solat tidak ada sutra, yang laki-laki solat tidak ada sutra, lalu kami nan pedusi di muka kalian, solat lanjut atau tidak? Ya batal ya ummah. Kecil Abdullah bin Zubair itu kan hidup sama Aisyah. Kenapa? Itu kan anaknya, anak Asma itu kan kakak Aisyah. Makanya eteknya tu Aisyah Ummul Mukminin itu oleh Abdullah bin Zubair ditanya, "Bah hukumnya?" "Ya batal lah." "Bakok batal?" "Ya ada hadis Nabi. Kalau solat tanpa sutra lalu salah satu dari nan tiga, batal solat." Atu, yang pertama keledai, yang kedua anjing hitam, yang ketiga wanita. Kecil Ummul Mukminin Aisyah, "Waihak, ndak setiap Allah jangan sambung kami jo keledai jo anjing hitam." Jadi beliau ini adalah guru dari para sahabat. Nah, itu rahasia. Jadi kembali kita ke kisah Abdullah bin Abbas yang masih sangat remaja, duduk di belakang Nabi dan dimanfaatkan oleh Nabi kesempatan untuk menanamkan ilmu kepadanya. Ini orang yang kemudian hari dikenal dengan habrul ummah, yang kemudian hari dikenal terjemahanul Quran. Terjemahanul Quran yang didoakan oleh Nabi agar dia menjadi ahli tafsir. Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Nah, ditanamkan oleh Nabi kajian akidah yang kalau diajarkan ke anak-anak muda kini, walaupun mudonya lah matang,
Ini kan ada mudo ko na mantah. Itu ndak ukuran mau jadi calon jadi tidak. Kalau mantah ya mantah. Nah, matang. Nan matang nak kini diagikan kaji ko kita terlalu adanya. Nah, apa kata Nabi SAW? Ya gulam, wahai nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepadamu beberapa patah kata, beberapa nasihat yang ingin aku sampaikan kepadamu. Dalam riwayat lain katakan tanfa'uka, akan bermanfaat kalimat-kalimat ini kelak bagimu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Kau perlu penjelasan memelihara Allah ba? Allah butuh pemeliharaan awak. Lihat kecerdasan anak muda ini, remaja ini, dengan kalimat itu dia faham. Ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, Allah akan memelihara. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Apa maknanya? Para ulama mengatakan jaga silahmu, hubunganmu, jaga imanmu dengannya, jaga hubunganmu setiap saat. Makanya orang sering mengatakan mendirikan solat itu di mana? Dulu saya ada mendengar seorang dai begitu, tanya, di mana awak menegakkan solat? Kecek muridnya, musaji. Syekh, enggak, menegakkan solat di luar musaji. Enggak, tadi kan musaji. Di musaji itu menunaikan solat. Ada salat, menunaikan salat iya di masjid, tapi menegakkan salat di luar saja. Ada uslub ulama kadang memberikan pemahaman kepada umat. Apa maknanya? Berarti hubungan yang dibangun, yang dijalin di dalam salat dengan Rabbul Alamin, dengan Ma'bud, dengan Allah Azza wa Jal, itu tidak boleh selesai walaupun dengan Assalamualaikum. Orang bisa keluar dari ada'us salah, dari menunaikan salat, tapi dia tidak boleh keluar dari mendirikan salat. Kenapa? Karena asar, dampak dari salat itu harus berbekas pada dia kemanapun dia berada. Karena itu mendirikan salat di mana? Kecil ulama tadi di luar tu. Ketika lah balik ke kadai, lah berdirian salat di situ tak. Tadi wak mengecek inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi wak mengecek Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Tapi menipu jalan jo. Bukankah doa itu dikabulkan oleh Allah? Allah melihat apa? Nanti ada qada dan qadar, kajian kita sampai ke situ. Apa hubungan qada dan qadar dengan sunnatullah? Allah menjamin menjawab doa, yo. Tetapi Allah juga menggantungkan doa dengan sabab. Barunya ijabah. Apa sababnya? Kesungguhan dalam meminta. Innallaha yastajibu li'abdin idza da'ahu wa huwa muqinun bil ijabati. Kan begitu? Sesungguhnya Allah memberikan ijabah apabila orang berdoa kepadanya dengan syarat. Apa syaratnya? Orang itu yakin dengan jawaban. Nah, bagaimana meyakinkan diri dengan jawaban? Nah, disitulah menempuh sabab perlu. Kesungguhan. Sudah meminta sesuatu menggeleng, maka yakin. Tapi nak iyo ikut tadi. Tapi jalan untuk itu tidak di kerajuan. Nah, tidak nampak kesungguhan. Nah, jadi makna ihfazillah, peliharalah Allah. Para ahli tafsir, ahli hadis mensyarahkan hadis ini atau fiqhul hadisnya adalah ihfaz alaqataka wa dhikraka
wa syu'uraka, peliharolah tali hubungan engkau, ya, zikir engkau, rasa dekat engkau dengan Allah, maka Allah akan memelihara. Itu poin pertama, ringkas dahulu. Kemudian yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah Allah, engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Aku kan berbayu dulu artinya. Kalau sebagian orang kadang memahaminya secara harfiah, sehingga dulu nak mengecek tampak Tuhan di mungkunya dia. Ini nasihat yang kedua. Peliharalah Allah, Allah akan engkau temui berada di hadapanmu. Apa maknanya? Kamu kemanapun pergi, kamu tidak akan kehilangan dia. Ia akan ada di depanmu, terus menuntunmu, memberikan hidayah kepadamu. Kemudian berikutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau meminta, jangan ke Gunung Merapi. Gunung Merapi, banengkok batu engkau tak perlu tu. Minta kalau, ya Allah, jauhkanlah kami dari bencana, bala, irfa'annal bala wal waba wal ghala. Dulu kadang orang masuk rimbo, nyek balang, kami ke masuk kon. Yang gaduh je ndak. Kalau kamu meminta, mintalah. Kalau nak ingin rezeki, minta ke Allah. Ingin kebahagiaan hidup, minta kepada dia, karena dialah yang bisa memberikan, yang lain fakir. Apa dan ibu-ibu, seorang khalifah pernah bertemu dengan seorang ulama di Makkah, melihat orang ramai mengelilingi ulama itu, dan dia tahu siapa itu, rupanya Atha bin Rabbah. Setelah itu, setelah selesai dia mengaji, dimintanya pengawal untuk datang, imbau orang alim itu kambo. Nah, kedatang ditawarkan, engkau kan membina umat di sini. Saya ingin memberi kepadamu, mintalah apa kebutuhanmu. Apa jawaban Atha? Kenapa harus meminta saya kepadamu? Apakah engkau kaya? Khalifah nak mengecek, tentu kayanya. Oh iya. Apa tandanya engkau kaya? Banyak harta simpanan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepadamu, kalau engkau punya uang 200 dinar, ingin tak engkau uangmu menjadi 400 dinar? Kata Khalifah, tentu iyo. Berarti engkau bansik kau, engkau butuh je tambahan. Ambo boleh berpitin tu dia ambo. Ambo siko-siko nak niyo ambo don, berarti ambo nang kayo daripada engkau. Nah, pelajaran berharga. Artinya apa? Bangko ndak namun engkau meminta kamu. Apa kata Atha? Saya malu harus meminta kepadamu, sedangkan saya berada di depan Ka'bah yang pemiliknya adalah yang maha pemurah dan maha pemberi, perbendaharaannya tidak pernah habis. Nah, itu pelajaran sebenarnya. Walaupun di dalam hidup tentu boleh awak minta tolong ke orang dalam bentuk sabab dan akibat, tapi jangan menggantungkan segala sesuatu, karena manusia pada hakikatnya tidak bisa memberikan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk memberikannya. Artinya apa? Ana nado di tangan manusia itu, bukan dia pemilik hakiki. Itu konsep dasar ekonomi Islam itu tuh. Ada namanya Nazaratul Milkiyah namanya. Itu teori kepemilikan di dalam Islam. Manil Malik? Siapa sebenarnya pemilik yang hakiki? Allah. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah pemilik
kekuasaan langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi dan isinya Allah lah, lillah pemilik. Karena itu kalau kita kehilangan sesuatu, mendapat musibah, anan wak kecikkan kau orang nang kane musibah. Kalau orang meninggal, anak wak kecik ke keluarganya. Bukan semoga husnul khatimah. Semoga husnul khatimah itu orang nalun mati ke kecik itu. Orang nak meninggal aja bang. Makanya diajarkan dek Nabi kawak, kalau ada orang kena musibah, anan wak sampaikan, inna lillahi, tu istirja' namu. Sudah itu alai. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu sesungguhnya punya Allah lah yang diambilnya, dan punya Dia pula yang Dia berikan kepada kita. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajal, ketentuan yang telah ditetapkan, itu qada tu, dan ada qadarnya. Fal tasbir, bersabarlah, wal tahtasib, berharaplah pahala atas musibah kau. Itu kalau orang kena musibah meninggal, itu kalimatnya, semoga husnul khatimah. Kalau ke semoga dimasukkan ke surga, itu tak badan. Husnul khatimah bala menyemoganya lalu. Husnul khatimah itu ketika kematian terjadi. Nah, tapi dek nak jadi guru kau dalam WA lah, itu akhirnya berserak-serak jadi. Kalau semoga tu untuk nang ketiba, ya kan? Tak untuk nang lalu tu. Nah, jadi tentu kita meminta, tetapi meminta kepada orang dalam ikatan sebab akibat, tapi meminta dalam makna mendapatkan sesuatu secara gaib, anugerah melalui siapapun, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Nah, bagaimana cara meminta ke makhluk nanti ndak menggaduh kepada meminta kepada Allah? Tentu dengan cara yang Dia tunjukkan. Mana boleh awak meminta tolong ke manusia, mana ndak bisa minta tolong. Ya, kalau meminta tolong kepada manusia yang tidak dalam kudrah dia untuk memberikan, berisiko. Ada orang kadang pergi ke dukun, kecian, labo pak, ambo mohon izin ambo, memulai lah, ayo, wak semua minta kena satu, kadang ada orang ngecek modal itu. Layo lo kecek awak tu, oh di sini lah, tidak ada ke sirik-siriknya tu, batu, ke Bismillah kaji meminta semua kanan satunya. Lupa awak cara meminta nan kanan satu tu ada lah ditunjukkan, tak dikarang dah. Lebih lo Tuhan mensyaratkan meminta kayaknya 7 buah, 5 kapeh, 5 kunci, 5 yanyui. Tak ada dah tu. Itu berarti dikarangnya tu. Di situ rusaknya, cacatnya cara meminta. Tu tak meminta ke Allah dan serupa itu. Lah bersuara dia apa-apa dari ibu dalilnya minta ke Allah. Cari 7 buah, 5 kapeh, 5 purui, 5 kunci. Ada tak? Ya kan tak ada tu, dari mana datang syarat itu? Siapa berhak membuat syarat kalau meminta ke Allah? Tentu Allah. Kalau meminta kamu kau syaratnya. Kalau tidak, berarti orang tu membuat syariat sendiri. Nah, satu lawak, bagi 5 lawak satu berbuat hal yang demikian dengan dukun tu. Ada beda mana dahulu ketika mau ketua MUI Solok, ada pengalaman. Oi, kau rancak mana pun, rancak. Ubek ko bacari 5, mambil sepakai Bismillah dalam keadaan bau 2. Nah, madok ki wilayah mambilnya. Tapi bila tu ketika azan maghrib, di sini tu masalah setan tu. Azan maghrib kamu saji, kau disuruh ambil 5. Jadi itu talbis namanya tu. Setan kau kannya indak tiba-tiba saja tu.
nyo belokkan awak, nyo ansu lambek-lambek. Sama Adam alaihissalam banyak membujuk Adam. Namun ndak engkau tunjukkan ambo tunjukkan engkau. Ada batang kayu namanya batang kayu kekal, khuldi. Kalau engkau bisa makan itu, mendaki itu, itu khuld. Engkau kekal dan dapat kekuasaan tidak akan pernah habis. Dia lembek-lembek dibujuknya. Dia awak model itu tu. Baca bismillah, ambil je tangan suwuk dalam keadaan bau dua. Bayanglah dah. Cuma ketika azan maghrib berkumandang. Di kuburan lah tu. Orang main bau, awak mesti kamu saji. Kau suruhnya ke kubur. Di situlah dia pelesetkan awak. Jadi kalau itu meminta kecilnya kepada Allah, pareso cara memintanya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah cara meminta, berarti karang surangnya tu. Tak ada hak orang untuk mengarang cara meminta kepada Rabbul Alamin. Tiba di rumah, buat lu antaran. Baris cupak. Peti benggo sekian. Peti lama lu tu. Kayak rokok dan nanau lu. Jinnya rupanya tak. Jin lama lu rokok dan nanau tak mau rokok pun. Tak situ. Kerajo kau. Bisa tak dikecekkan ikut isti'anah billah, meminta kepada Allah dengan cara seperti itu. Tak ada sultan, tak ada kewenangan orang untuk membuat cara meminta ke Rabbul Alamin, melainkan ana diturunkannya melalui syariatnya. Tak ada cara meminta di luar itu. Itu yang diingatkan. Idza sta'anta, kalau engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, minta tolong ke Allah. Kemudian terkait dengan qada dan qadar. Di hadis terakhir itu, di hadis itu yang terakhir, wa'lam, ketahuilah wahai nak, annal ummata law ijtama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah sesungguhnya umat ini, seandainya mereka berhimpun, bersepakat untuk mendatangkan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa menyampaikan manfaat itu kepadamu illa kecuali bi syai'in, dengan sesuatu qad katabahu Allahu lak, yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Jadi kalau nandak tertulis itu awak, siapa orang yang akan menyampaikan itu tidak akan sampai dah. Itu konsepnya tu. Begitu juga walau ijtama'u, dan seandainya mereka itu bersepakat pula ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu kemudaratan, lam yadurruk, mereka tidak akan memudaratkan engkau, tidak akan sampai mudarat itu illa kecuali bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah akan menimpamu. Bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kalau sesuatu itulah dituliskan memang untuk engkau, menimpa engkau, barunya setiba itu mudarat itu. Kalau tidak, tidak. Kemudian Nabi ingat, rufi'atil aqlam, pena lah diangkat, wajaffatis suhuf, catatanlah karya. Maknanya, kalaulah tiba dalam kehidupan itu, maqadir, qada dan qadar awaklah ditetapkan dan ditentukan. Jadi ibarat catatan, tidak sedang menulis penal. Nanti kita belum sampai ke sana. Nanti apa awal pertama yang diciptakan oleh Allah makhluk? Qalam. Nah, qalam itulah yang diperintahkan oleh Allah. Uktub, tulislah. Nah, qalam ini akan menulis nanti apa yang diinginkan oleh Allah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Nah, kata Nabi, rufi'atil aqlam, qalam sudah diangkat. Artinya apa? Ana menjadi jatah wak sudah tertulis, sudah selesai ditulis. Itu makanya kalau orang Arab terkena sesuatu,
di samping mereka anggap itu nasib apa? Maktub. Allah tertulis tu di dalam lembaran kehidupan awak dan awak tak tahu kini awak menapati saja lagi itu kan kerja. Nah, dalil-dalil inilah mulai dari Al-Quran tadi sampai sunnah Nabi yang dua ini, yang menjadi landasan keyakinan umat Islam bahwa memang makhluk ini diciptakan oleh Allah dengan qada dan qadar. Artinya apa? Dalam keyakinan kita, qada dan qadar itu hak adanya, benar, sah adanya, dan wajib kita imani. Itu baru penjelasan globalnya. Itu dasarnya, makanya qada dan qadar itu kita yakini ada. Itu baru pengantar qada dan qadar. Allah tu ketua labis. Baru nanti kita bicarakan bagaimana hubungan bara macam qada. Hanya qada ko ada qada muallaq, ada qada mubram. Nama nalai bisa berubah dek doa dan berbagai macam. Insya-Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.